Pada tahun 1478, Kesultanan Demak yang beribu kota di Bintara didirikan oleh Raden Patah, Sultan Jinbun, Senapati Jinbun, Ningrat Abdurrahman, Panembahan Palembang, Sayyidina Panatagama, Sultan Shah Alam Akbar atau Sultan Surya Alam. Dengan demikian, Kesultanan Demak sudah berdiri sewaktu Bre Kertabumi, ayah Raden Patah, masih memerintah di Majapahit dengan ibu kota di Majakerta pada tahun 1474 sampai 1486. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Patah menjadi raja di Kesultanan Demak Bintara saat itu Gagah Wangi sesudah berhasil melakukan kudeta terhadap kekuasaan Prabu Brawijaya V di Majapahit. Namun menurut pendapat para sejarawan, teori Babat Tanah Jawa tersebut tidak sesuai dengan fakta sejarah. Pendapat para sejarawan di muka berdasarkan suatu asumsi jikalau Prabu Brawijaya V diidentikan dengan Bre Kertabumi, maka Raden Patah menjadi raja pada tahun 1486. Padahal faktanya tahun 1478, selain pengidentikan Bre Kertabumi sebagai Prabu Brawijaya V, itu tidak benar, mengingat Bre Kertabumi tidak memiliki unsur nama Wijaya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Raden Patah tidak pernah menyerang Bre Kertabumi yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Tetapi Raden Patah menyerang Giriwardana, Dyah Ranawijaya pada tahun 1486. Pendapat ini menjadi logis ketika penyerangan Raden Patah dengan alasan melakukan balas atas serangan Dyah Ranawijaya terhadap Bre Kertabumi ayahnya dan sekaligus untuk mendapatkan hegemoni sebagai pewaris tahta Majapahit. Kelogisan teori ini didukung bahwa Dyah Ranawijaya memiliki unsur nama Wijaya yang diidentikan oleh para sejarawan sebagai Prabu Brawijaya V. Untuk diketahui, raja-raja Majapahit yang menggunakan nama Wijaya hanya 4 orang, yakni Dyah Wijaya, Tribuana Wijaya Tunggadewi, Sri Kertawijaya, dan Girinda Wardana Dyah Ranawijaya. Sudah Girindra Wardana Dyah Ranawijaya berhasil ditundukkan oleh Raden Patah, ekstensi Kesultanan Demak sebagai kerajaan di tanah Jawa semakin kokoh. Mengingat Majapahit yang semula beribu kota di Majakerta di masa pemerintahan Bre Kertabumi dan beralih ke Daha semasa pemerintahan Dyah Ranawijaya berubah status sebagai kerajaan bawahan Kesultanan Demak yang setingkat dengan kabupaten. Pasca Majapahit tunduk, Raden Patah menyerang orang-orang Portugis di Malaka. Serangan oleh Kesultanan Demak itu karena Portugis menjadi penghalang atas upaya Raden Patah untuk melakukan ekspor hasil bumi ke Malaka. Karenanya melalui Raden Surya, putranya yang kemudian dikenal dengan Pangeran Sabranglor, Raden Patah melakukan penyerangan terhadap pasukan Portugis. Serangan tersebut tidak membawa hasil, bahkan Pangeran Sabranglor gugur di medan perang ketika bertempur melawan pasukan Portugis. Sepeninggal Raden Patah pada tahun 1518, Kesultanan Demak berada di bawah kepemimpinan Patiunus yang merupakan menantunya. Sebagaimana Raden Patah, Patiunus pula melakukan serangan terhadap pasukan Portugis yang bercokol di Malaka. Tetapi ketika berperang melawan pasukan Portugis,
Patiunus gugur pada tahun 1521, sementara kedua putranya berhasil pulang ke Jawa. Nah, para pendengar yang budiman, para pecinta roman sejarah, demikianlah kajian untuk babak pertama ini admin akhiri. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam roman sejarah.